Darto hanyalah petani miskin di sebuah desa di Jawa. Panen padi selalu gagal, hutang menumpuk, dan anak-anaknya sering kelaparan. Ia duduk di serambi rumah reyotnya, menatap Ratna, istrinya yang tetap setia meskipun hidup serba kekurangan. Apalah arti jadi laki-laki kalau tak bisa membahagiakan keluarganya? Demam Darto. Suatu malam, di pasar malam yang sudah mulai sepi, seorang lelaki tua berjubah hitam menghampiri Darto. "Kau ingin cepat kaya?" Suaranya serak. Darto tertegun. "Siapa kau?" "Anggap saja aku penunjuk jalan. Ada cara, tapi butuh keberanian." Darto diajak ke hutan angker. Di tengah kegelapan, lelaki tua itu menggambar lingkaran dengan darah ayam. Dari balik kabut muncul makhluk kecil berkepala gundul, matanya merah menyala. "Tunduklah pada tuanmu," kata lelaki tua. Tuyul itu cekikikan, menunduk kepada Darto. Lelaki tua menyerahkan sebilah pisau. "Teteskan darahmu di kertas ini. Ingat, pesugihan bukan cuma tentang uang, tetapi ada tumbal yang harus diserahkan." Darto, buta karena ambisi, menandatangani perjanjian itu. Beberapa hari kemudian, rumah Darto penuh dengan uang receh yang misterius. Ia bisa membeli sawah, emas, dan pakaian baru. Tetangga terheran-heran, sementara Ratna bersyukur namun curiga. Ratna sering mendengar suara langkah dari kamar yang kosong. Saat ia menoleh, tak ada siapapun, tapi ia yakin ada sesuatu yang memperhatikannya. Malam itu Ratna terbangun karena merasakan sesuatu mengusap kakinya. Ia terlonjak, tapi hanya ada kegelapan. Dari sudut kamar terdengar cekikikan lirih. Ratna berlari ke Darto. "Mas, ada yang masuk kamar." Darto hanya mendengus. "Jangan ikut campur, Ratna." Ratna memergoki Darto tengah memberi sesaji di sumur belakang. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Mas, apa yang kau lakukan?" Darto menunduk. "Aku melakukannya demi kita. Tuyul itu akan menjaga rezeki kita." Ratna menggigil saat Darto melanjutkan. "Tapi ia menuntut tumbal. Ia memilihmu, Ratna." Ratna menangis. "Mas, kau tega menyerahkan aku." Singkat cerita, malam itu Ratna merasakan tubuhnya ditindih sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya sesak, matanya terbuka, tapi tidak bisa bergerak. Ia merasakan di seluruh tubuhnya seperti digerayangi dan akan diperkosa. Di telinganya terdengar suara anak kecil tertawa. Sejak malam itu, Ratna sering menangis sendirian. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Ia merasa selalu ada yang mengikuti, bahkan saat mandi ataupun memasak. Tetangga mulai bergosip. Ada yang bilang melihat bayangan anak kecil berlari di halaman rumah Darto. Ada pula yang mendengar suara tangis bayi dari dalam rumah kosong. Dengan sisa keberanian, Ratna mendatangi Kiai Sulaiman, tokoh agama di desanya. "Kiai, tolong saya. Ada makhluk kecil yang selalu mengganggu saya, dan saya sering dan nyaris diperkosa. Untung saya bisa terbangun, Kiai." Kiai itu menatap serius. "Suamimu telah menjerat dirimu dalam perjanjian setan." Lalu Ratna diberi air doa untuk diminum dan dipercikan ke sudut rumah. Kiai Sulaiman berkata, "Jangan takut, bacalah ayat-ayat ini jika ia datang lagi." Malam berikutnya, tuyul itu muncul. Ratna berani membaca doa. Makhluk itu menjerit, tubuhnya menghitam, lalu lenyap.
Ratna terisak, merasa sedikit lega. Darto marah besar mengetahui istrinya melawan. "Kau berani menghancurkan segalanya. Uang kita hilang, Ratna." Ratna hanya menangis. "Aku tidak butuh uang, Mas. Aku hanya ingin hidup tenang." Gangguan makin parah. Piring berterbangan, pintu terbanting sendiri, dan suara cekikikan terdengar di setiap sudut rumah. Darto mulai berubah, matanya sering merah, suaranya berat, dan ia sering berbicara sendiri di malam hari. Kadang tubuhnya kaku, seperti sedang dirasuki. Tak tahan, Ratna pun kabur ke rumah Kiai Sulaiman. Ia bertekad untuk menghentikan semua ini. Kiai Sulaiman mengadakan ritual ruqyah di rumah Ratna. Beberapa santri ikut membantu. Ayat-ayat suci menggema, membuat suasana mencekam. Darto tiba-tiba datang, wajahnya menyeram, tubuhnya digerakkan oleh kekuatan gaib. "Ratna, kembalilah kau milikku." Tuyul itu menampakkan wujud aslinya. Tubuhnya kecil, kulitnya hitam legam, giginya tajam, dan matanya merah menyala. Ia melompat-lompat sambil tertawa. Santri membaca doa keras-keras. Tuyul itu menjerit. Tubuhnya terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Darto terjatuh. Tubuhnya menggeliat. Dari mulutnya keluar suara tuyul. "Dia milikku. Ratna milikku." Dengan air mata bercucuran, Ratna ikut membaca doa. Cahaya terang menyelimuti tubuhnya. Tuyul itu menjerit semakin keras. Tubuh tuyul itu meleleh seperti lilin terbakar. Jeritan menggema ke seluruh desa sebelum akhirnya lenyap. Begitu tuyul menghilang, Darto ambruk. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Ia tewas seketika. Tubuhnya membiru. Rumah itu hening. Hanya Ratna yang menangis histeris di pelukan Kiai Sulaiman. "Sudah berakhir, Nak. Sudah berakhir," ucap sang Kiai lirih. Beberapa hari kemudian, Ratna meninggalkan desa. Ia tak sanggup tinggal di rumah penuh kenangan buruk itu. Rumah Darto terbengkalai, rumput liar menutupi pekarangan. Tapi orang-orang masih sering mendengar suara cekikikan anak kecil dari rumah itu. Konon, pesugihan tidak pernah benar-benar berakhir. Selalu ada bayangan yang menunggu. Selesai.